Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara di rumah masing-masing. Minggu ini kita memasuki hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan perayaan serta pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Lenastin Sispiani Titihala Walitik Sarjana Teologi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya di antara kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dengan menerima votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Roma pasal 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kuasa penuh
Jemaat, mari dengan segenap hati kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Obrolannya yang kudus sucikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di dalam-Mu dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemahku, setiap murah hati bawa sukacita, rendah hati dan lemah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami percaya ya Tuhan, Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada kami untuk menolong kami di dalam membaca dan menghayati firman-Mu, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran iman di tengah-tengah keseharian kami dimanapun berada. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Bacaan hari ini di dalam surat Ibrani pasal 11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya
yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 7 yang mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal iman, maka tentu saja bahwa iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang yang mengenal dan memahami tentang adanya Tuhan, maka untuk segala sesuatu di sepanjang kehidupannya, ia pun tidak akan kehilangan iman. Dan tentu saja bahwa di dalam Alkitab yang mengemukakan bagaimana kehidupan kita untuk memiliki iman yang kokoh dan teguh. Karena dengan memiliki iman yang kokoh dan teguh itu, bahwa segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita rancang dalam kehidupan kita, yang ingin untuk dimana kita memperolehnya secara utuh, artinya secara sempurna untuk kehidupan kita, maka hal yang tentu saja harus kita pertegas di dalam hidup kita, di dalam diri kita,
adalah iman. Bapak Ibu Saudara, lalu dengan demikian, maka di sini pun kita hendak memahami bagaimana berkenan di hadapan Allah. Tentu di dalam kaitan dengan kehidupan iman kita, maka dengan demikian kita akan mencapai apa yang selalu dalam perbuatan kita itu berkenan di hadapan Allah. Berkenan di hadapan Allah dalam hidup yang berhubungan dengan iman percaya. Sebab itu pada saat ini melalui pembacaan kita hendak mengajak kita untuk memahami bagaimana penulis Ibrani ini mau menyampaikan contoh-contoh orang-orang yang ada di masa perjanjian lama. Bagaimana mereka menampilkan hidup, bagaimana mereka juga selalu ada di dalam kaitan hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan itu semua menggambarkan tentang pribadi yang memiliki iman. Dan iman itulah yang membawa mereka berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, karena itu maka disampaikan kepada kita, yakni di mana diangkat terlebih dahulu apa yang menjadi pemahaman tentang iman yang disampaikan dalam surat Ibrani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan pengertian yang diberikan oleh surat Ibrani ini, tentu saja di sini kita mau untuk memahami di bawah sesungguhnya iman itu dasar yang hakiki dan tidak ada perubahan di dalam kehidupan seseorang, di dalam hidup orang yang tentu saja mengenal adanya Tuhan. Ya. Sehingga dari iman itulah dikatakan bahwa apa yang diharapkan itu semua bisa diperoleh ketika orang beriman. Dan juga dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kadangkala mungkin ini bisa kita contohkan, orang itu seringkali dia mau beriman kalau dia melihat dulu sesuatu yang dia dapatkan. Apa yang dia harapkan, kemudian dia dapatkan, maka itu dia katakan dia mau beriman. Nah, sedangkan bagi Ibrani, dia mau katakan bahwa apa yang belum kita lihat, maka sesungguhnya bisa kita dapat katakan di situ melihatnya ketika kita beriman. Jadi apa yang tidak kita lihat ketika kita beriman, maka akan diperoleh. Kalau mau dikatakan mendekati dengan apa yang disampaikan oleh kitab-kitab Injil, ya, bahwa mungkin apa yang kita pikirkan dan yang tidak bisa kita peroleh ketika kita beriman, maka kita bisa memperolehnya. Ya, jadi dengan demikian apa yang mustahil bagi kita itu
Ketika kita beriman, maka yang mustahil itu akan kita peroleh. Ini yang kemudian mau untuk mempertegas dalam kehidupan umat Tuhan, sehingga diambillah tokoh-tokoh perjanjian lama ini ada di situ, yakni di mana bahwa pada keseluruhan nenek moyang orang Israel itu, mereka dengan iman yang mereka miliki lalu memahami bahwa mereka sungguh-sungguh percaya, mereka sungguh-sungguh beriman, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi ini sebuah kesaksian iman yang mempertegas akan keberadaan alam semesta ini. Jadi bukan apa yang dihasilkan oleh manusia, alam ini bukan apa yang kemudian diciptakan oleh manusia. Mungkin ini dibawa dengan semakin tingginya suatu ilmu pengetahuan manusia soal alam semesta ini, atau begitu canggihnya untuk manusia kemudian bisa meneliti keberadaan alam semesta ini. Dan itu semua dapat menyesatkan manusia ketika mereka hanya melihat kebenaran itu pada diri manusia. Oleh sebab itu Ibrani mau katakan bahwa keberadaan alam semesta ini di dalam iman, keberadaan tentu konteks ya orang-orang Yahudi itu tentu saja ya, agama Yahudi itu mau mengatakan alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Kemudian itu disampaikan selanjutnya dalam perkembangan kehidupan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya juga kemudian kita pun memperkuat, mempertegas dalam iman kita. Alam semesta ini adalah di mana merupakan ciptaan Tuhan. Kalau di situ dikatakan oleh firman Allah, maka ini tentu saja ya kita mengingat di dalam perjanjian lama kejadian tentang penciptaan itu. Tetapi kemudian firman Allah itu telah menjadi manusia dan itu nampak di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian mau dikatakan bahwa segala sesuatu yang Allah perbuat di tengah-tengah kehidupan dunia ini akan dinampakkan bagi kehidupan manusia itu sampai kepada yaitu kehadiran Yesus Kristus dalam keberadaan hidup manusia di alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara, contoh-contoh yang diberikan kepada kita dari tokoh-tokoh Alkitab ini yaitu mengenai Habel. Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Nah, kalau kita sepenuhnya baca cerita tentang Habel ini, maka di situ dikatakan bagaimana dia berkenan, ya Allah berkenan atas persembahannya. Dia memberikan dikatakan yang terbaik. Dia persembahkan kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian persembahan itu yang diberikan datang dari iman percaya. Bahwa ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kadangkala dilihat bahwa persembahan itu mungkin sesuatu yang bisa menguntungkan baginya lewat tumbuh-tumbuhan, lewat tanaman yang dia persembahkan kepada Tuhan itu, kalau mau dikatakan pasti itu kalau diekspor, ya katakan kalau dulu sudah
bisa diekspor itu nilainya sangat tinggi. Dan dia akan rugi kalau itu yang baik dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan? Bahwa ketika dia memahami itu karunia Tuhan, itu pemberian Tuhan. Sekalipun dari alam semesta ini dia ambil, dia menanam, walaupun dia bekerja, dia menanam, dia menghasilkan yang baik. Dan itulah yang dia berikan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melihat dan Tuhan berkenan kepadanya. Kedua dicontohkan tentang yang disampaikan di sini yaitu Nuh. Ya, dilihat ke atas lagi ayat 5, Henok ya. Henok di situ disampaikan bagaimana dia terangkat ke sorga. Bahwa di situ dikatakan Allah telah mengangkatnya. Karena apa? Karena imannya kepada Allah. Dia dapat dikatakan sebagai orang yang saleh, orang yang betul-betul hidup pada jalan kebenaran Tuhan. Orang yang selalu di mana melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan. Dan itu dia lakukan juga tentu didorong oleh iman kepada Allah. Sehingga dikatakan dia tidak mengalami kematian, tetapi Allah mengangkat dia. Ya. Nah, ini menjadi kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kemudian juga disampaikan bahwa bagaimana karena iman Nuh juga dinyatakan sebagai orang yang menerima kebenaran Allah. Yaitu ketika Nuh mempersiapkan bahtera, yang tidak dia tahu nih bahtera ini untuk apa, tetapi Allah perintahkan buat bahtera, dia lakukan. Bahkan itu cemooh dari berbagai sekitarnya orang-orang. Kok di daratan buat bahtera? Memang bahtera ini mau berenang di mana? Mau berlayar di mana? Biasanya kalau buat bahtera pasti di pinggir laut, supaya gampang nantinya didorong ke laut. Tetapi dia buat di daratan, jauh dari laut. Sehingga cemooh itu tentu dia peroleh. Tetapi karena iman kepada Allah, dia tetap lakukan apa yang Allah perintahkan dengan aturan-aturan yang sedemikian rupa dia ikuti. Nah, ketika air bah, dia selamat. Ya. Dia tidak tergerus dengan air bah. Dia selamat bersama dengan keluarganya. Itu menunjukkan bahwa ada ketaatan yang menunjukkan iman kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu maka yang disampaikan bagaimana kehidupan kita dengan membaca surat Ibrani ini, khusus bacaan kita dengan contoh-contoh tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Kita pasti mau sama dengan mereka. Yaitu di mana? Bahwa ketika kita mempersembahkan diri kita, hidup kita, bahkan materi-materi sekalipun, maka itu merupakan sesuatu yang benar-benar datang dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Materi-materi yang kita persembahkan kepada Tuhan juga itu benar-benar adalah hasil keringat, bukan karena kita korupsi lalu kita punya sesuatu yang begitu banyak dan kita katakan saya persembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya itu uang korupsi diberikan kepada gereja dan gereja juga tidak tahu itu uang korupsi tetapi menerimanya, bagaimana kemudian kita mau katakan itu berkenan kepada Tuhan?
Maka dengan demikian, mari kita semua bersama di dalam kehidupan persekutuan, ketika kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, maka benar-benarlah itu bukan sesuatu hasil kejahatan, bukan sesuatu hasil rampok, bukan mencuri, bukan juga hal yang dimana memeras orang lain, tetapi benar-benar itu merupakan sebuah hasil dari pekerjaan yang baik yang dikaruniakan oleh Tuhan, dan saya juga mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau sama dengan kehidupan taat, kehidupan yang dimana juga memperlihatkan kesetiaan yang tidak digoyahkan oleh apapun, keteguhan hati yang dimana itu tidak akan tergerus dengan berbagai hal yang terjadi. Ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan, ketika kita mau memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, maka dengan demikian ini sangat tepat bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan kita, mana juga bahwa kita akan meneguhkan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT. Ini menjadi contoh model kehidupan orang yang berkenan kepada Allah. Maka itu yang harus ada, tampilan diri, pekerjaan untuk Tuhan, itu semua akan dinyatakan sebagaimana yang sudah ada di dalam teladan-teladan iman dari Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu tentu kekuatan iman kita masing-masing tetap saja bahwa kita perlu untuk terus di mana selalu menyatakan kehidupan yang menyenangkan Tuhan, dan itu kemudian kita akan teruskan di dalam kehidupan kita dengan sesama. Jadi menyenangkan Tuhan bukan hanya sekedar kita menyenangkan manusia, tetapi benar-benar bahwa ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan itu bagi manusia, maka semua menggambarkan bahwa kita sedang melaksanakan kehendak Tuhan. Mari kita semua belajar dari setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk dalam bacaan kita khususnya saat ini tokoh-tokoh yang diberikan. Ada Habel, ada Henok, ada juga Nuh. Mari kita nyatakan itu dalam kehidupan kita. Maka selalu bahwa kita dengan iman kepada Allah akan senantiasa berkenan kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Kami
Marilah saudara-saudara berdiri untuk kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh keberadaan jemaat Getsemani di tengah-tengah panggilan dan pengutusan GPIB. Kami yakin ya Bapa bahwa Engkau juga senantiasa menolong kami dengan hikmat terang ilahi untuk kami melakukan setiap pekerjaan kami, dan semuanya itu juga senantiasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati akan seluruh keberadaan majelis jemaat di tengah-tengah berbagai tugas dan tanggung jawab, juga selaku presbiter untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami percaya Bapa bahwa Engkau juga tetap memberikan kasih karunia-Mu supaya kami pun dengan berbagai kehidupan yang kami jalani, kami selaku pelayan-pelayan Tuhan tetap menjalankan tugas kerja lain kami sebagai presbiter dan juga dalam kepemimpinan di tengah-tengah jemaat ini sebagai majelis jemaat. Kami berdoa ya Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan juga telah memilih melalui keberadaan jemaat GPIB Getsemani di tempat ini, yaitu pengurus Pelkat dan pelayan PAPT. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati mereka dengan keberadaan pribadi mereka masing-masing. Mereka telah menyatakan untuk setia melayani Tuhan. Biarlah bukan sekedar ucapan, bukan hanya janji-janji yang mereka sampaikan kepada Tuhan di hadapan seluruh jemaat, tetapi mereka akan tekun dan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam mereka melaksanakan pelayanan-pelayanan mereka, maka semuanya itu mereka bekerja untuk Tuhan. Mereka mau menyenangkan hati Tuhan, dan dengan iman yang mereka miliki, mereka sungguh-sungguh boleh melakukan segala hal, dan setiap tantangan-tantangan yang mereka hadapi, mereka percaya iman menuntun mereka untuk berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh keberadaan warga jemaat GPIB Getsemani Balikpapan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Dalam keluarga demi keluarga kami percaya Tuhan senantiasa
menilik kami, memperhatikan kami. Bahkan apapun yang terus kami minta kepada Tuhan, apa yang senantiasa kami pertaruhkan melalui harapan-harapan kami kepada Tuhan, biarlah kami selalu ikut sertakan iman percaya kami, supaya kami tidak gagal untuk memahami segala maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami berjuang dengan segala keadaan yang kami hadapi, kesulitan dan kesusahan, kami juga percaya bahwa iman selalu berbicara kepada kami. Iman selalu menguatkan kami. Iman selalu mengarahkan kami untuk senantiasa melihat Tuhan ada dan Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga belajar untuk setiap kehidupan kami, bahwa kami tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada pada kami, itu pun merupakan karunia Tuhan. Oleh karena itu, maka kami juga mau persembahkan bagi Tuhan, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan kepada Tuhan dengan berbagai keadaan saat ini, dan secara khusus Tuhan, di mana semakin banyak demonstrasi terjadi karena Undang-Undang Cipta Kerja. Kami juga tetap percaya, biarlah ya Tuhan, dalam demonstrasi ini tetap menciptakan saling menghormati dan menghargai diri dan menghargai nyawa orang lain, sehingga semua dapat tercipta dengan baik. Dan kami percaya seluruh keberadaan masyarakat bersama dengan pemerintah akan semakin juga menjaga hidup berada dalam kondusif, dan jauhkan hal-hal yang mau menghancurkan bangsa ini. Biarlah kami semakin erat dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Kami juga percaya pemerintah di dalam mereka menjalani kekuasaan mereka, apa yang menjadi tindakan-tindakan mereka, semua undang-undang yang mereka juga keluarkan, segala sesuatunya benar-benar untuk menciptakan damai dan sejahtera sepenuhnya bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan. Mereka yang masih di dalam keadaan sakit terpapar COVID-19, biarlah juga Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka sehingga mereka sembuh. Engkau mau berkati tangan-tangan para medis yang merawat mereka, dan juga keluarga-keluarga di mana mereka harus di dalamnya isolasi mandiri. Biarlah semuanya mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan kami percaya bahwa Tuhan menuntun kami dengan setiap hidup di mana kami berserah kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dan dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela dengan mengingat pesan Alkitab dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 yang berbunyi, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidup, Dia mengalir rahmat yang kemana. Puji dan syukur tunaikan kepada-Nya yang Maha Kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidup, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidup, harta dan benda dicukupkan bagimu. Puji dan syukur tunaikan kepada-Nya yang Maha Kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidup, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri, kita doakan persembahan kita, kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta 25 Oktober 2020. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan ringkasan Warta Jemaat. Yang pertama, bagi warga jemaat yang baru beribadah di GPIB Getsemani dan ingin menjadi warga jemaat, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah selesai ibadah ini, atau dapat menghubungi koordinator majelis sektor di mana saudara berdomisili. Yang kedua, peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT. Telah diteguhkan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT pada ibadah hari Minggu pukul 9.00 WITA. Nama-nama pengurus dapat dilihat pada Warta Jemaat di halaman 6. Demikian untuk diketahui. Yang ketiga, penggalangan dana. Telah dilaksanakan pertemuan PHMJ dan koordinator sektor 1 sampai sektor 4 tentang penggalangan dana. Kami menyampaikan sebagai berikut. Pelaksanaan penggalangan dana dengan cara menawarkan berbagai menu masakan kepada seluruh warga jemaat. Penawaran menu masakan dari rumah ke rumah dikoordinasi oleh Korsek bekerja sama dengan presbiter di sektor pelayanan. Penjualan makanan dapat ditawarkan
lintas sektor. Masakan yang sudah dibeli akan diantar ke rumah pemesan pada hari Minggu. Penjualan dapat dilakukan beberapa kali hingga yang ditargetkan dapat dipenuhi. Setiap sektor pelayanan ditargetkan sebesar 10 juta. Jadwal penjualan diatur dalam waktu pembagian pesanan sebagai berikut. Sektor pelayanan 1, tanggal antar pesan 1 November 2020. Sektor pelayanan 2, tanggal antar pesan 8 November 2020. Sektor pelayanan 3, 15 November 2020. Sektor pelayanan 4, 22 November 2020. Kembali lagi ke sektor 1. Sektor pelayanan 1 tanggal 29 November 2020. Sektor pelayanan 2 10 Januari 2021. Sektor pelayanan 3 17 Januari 2021. Sektor pelayanan 4 24 Januari 2021. Akan diatur kembali hingga bulan Maret 2020. Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan partisipasi seluruh warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang keempat, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Oktober 2020. Yang kelima, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Lenastin Sisipiani Titi Halawalitik, Sarjana Teologia, Kantoria, Pianis, Prokantol, Pokar Group, Paduan Suara, dan seluruh jemaat GPB Getsemani Balikpapan dan yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Seluruh partisipan yang telah memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung gereja GPB Getsemani Balikpapan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, amanat pengutusan bagi kita pada saat ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Selamat masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang besar. Untuk selalu menjadi saksi
arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.